فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, masuk ke pembahasan ayat 119. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau, wahai Rasulullah, dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Telah kita lewati penjelasan Al-Imam Sa'di tentang ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abdurrahman ibn Shalih qala haddatsana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Fazari an Syaiban an-Nahawi akhbarani Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira qala basyiran bil jannah wa nadhiran minan nar. Manakala diturunkan ayat ini kepadaku yaitu unzilat, yaitu diturunkan ayat ini kepadaku, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Lalu Nabi menafsirkan, kalau ini adalah kalam Nabi, basyiran bil jannah, memberikan kabar gembira tentang surga, dan nadhiran minan nar, pemberi peringatan terhadap api neraka, yaitu dari siksa api neraka. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanadnya lemah karena Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Ubaidillah Al-Fazari dia ini laisa bil qawi, kata Abu Hatim, tidak kuat. Walaupun maknanya benar, memang ayat-ayat yang ada membicarakan masalah basyiran wa nadhiran itu intinya memang membahas masalah itu. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, angdartukumun nar, aku peringatkan kalian tentang api neraka. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan kepada sebagian sahabat, untuk sebagian sahabat, wa basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepada dia berupa surga. Baik. Wa qauluhu wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak ditanya tentang penghuni neraka jahim. Qira'atu aksarihim wala tus'alu, qiraat dari kebanyakan para qurra adalah apa? Tus'alu, yaitu bi dhammit ta alal khabar. Alal khabar yaitu maksudnya dia marfu' saja. La-nya adalah la nafiyah, engkau tidak ditanya. Wa fi qiraati Ubay bin Ka'ab wala, ya tahu nih, enggak dikasih harokat untuk yang cetakan anani, wala tus'ilu kah? Cuma terus bedanya apa? Oh, itu la-nya ditukar menjadi ma untuk yang qiraah Ubay bin Ka'ab, wa ma tus'alu. Sampai di sini masih sama, cuma alifnya itu dia alif tegak. Adapun kalau yang di sini hamzahnya yaitu kalau qiraah yang masyhurah itu hamzahnya di atas alif. Adapun kalau yang qiraah Ubay bin Ka'ab di sini tertulisnya adalah hamzahnya di atas garis.
Tayyib, wa fi qiraati Ibnu Mas'ud walan tus'ala an ashabil jahim. Tidak akan ditanya. Pakai apa? Pakai lan istiqbal. Naqalaha Ibnu Jarir la nas'aluka an kufri man kafara bik. Intinya sama semuanya itu. Yaitu kami tidak bertanya kepadamu tentang kekufuran orang yang kafir kepadamu. Ya, ini tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Nabi. Kenapa orang ini sampai tidak dapat hidayah? Itu salah pelakunya sendiri, bukan salah Nabi. Kaqaulih, seperti firman Allah Ta'ala, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Maka hanyalah kewajibanmu itu penyampaian, dan kewajiban kami adalah pemeriksaan. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memeriksa para hamba nantinya, menegakkan keadilan seadil-adilnya. Wa kaqaulihi ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan, karena engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau bukan sebagai pemaksa terhadap mereka. Oh, ini kalau qiraah kita hafaz pakai sin ya, bimusaytir. Tapi kalau Waras, Qalun dan Duri memang pakai shad, betul-betul shad, musaytir. Tapi maknanya sama aja intinya. Engkau bukanlah pemaksa terhadap mereka. Kalau dicetakan memang pakai sin kan, cetakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini pakai sin. Tayyib. Wa kaqaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan, dan engkau bukan sebagai pemaksa terhadap mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikan peringatan dengan memakai Al-Qur'an bagi orang yang takut kepada ancamanku. Wa'idi. Ada apa? Ada ya di belakang yang terhapus. Makanya ada kasrah di bawah dal di situ. Tayyib. Kemudian wa asbahi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang seperti itu. Wa qara'a akharun, itu tadi masih qiraah yang maknanya sama. Sekarang yang lain membaca wala tus'al an wala tas'al an ashabil jahim. La-nya berarti apa? La nahiyah. Jangan engkau bertanya kepadaku wahai Muhammad tentang para penghuni neraka jahim. Bi fathit ta anin nahi, yaitu alan nahi sebagai bentuk larangan. Taknya di fathah berarti apa? Lamnya disukun kalau larangan. Wala tas'al. La tas'al an halihim. Jangan engkau tanya tentang keadaan mereka. Disebutkan dalam catatan kaki, dijelaskan oleh Al-Qurtubi bahwasanya ini adalah qiraah Nafi' saja. Dan di sini ada dua bentuk, yaitu yang pertama adalah larangan dari bertanya tentang orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Yaitu jangan Rasul tanya, wahai ya Allah, siapa yang akan durhaka dan siapa yang akan mengingkari dakwah saya ini dari orang-orang yang masih hidup itu. Kenapa dilarang bertanya tentang itu? Karena boleh jadi keadaan seseorang itu berubah dan dia berpindah dari kekufuran menuju kepada keimanan, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dan bentuk kedua, dan ini yang lebih jelas kata Al-Qurtubi, yaitu larangan dari menanyakan tentang orang yang mati di atas kekufurannya dan kemaksiatan. Ini larangannya sebagai bentuk pembesaran tentang keadaan orang itu, yaitu tak perlu lagi engkau tanya, menunjukkan betapa ngerinya keadaan dia. Jangan engkau tanyakan, hukumannya sangat menakutkan. Dan untuk memperbesar gambaran dari situasi keadaan yang dia alami nantinya. Tayyib, sebagaimana ucapan orang Arab, la tas'al an fulan. Jangan engkau tanya tentang seseorang, tentang si fulan,
yaitu dia telah mencapai sesuatu yang melebihi dari apa yang engkau sangka-sangka. Baik. Dan kedua qiraah ini sama-sama sahihah. Maknanya tidak terlalu beda jauh tentunya. Cuma untuk yang qiraah yang masyhurah itu adalah Rasul tidak dimintai tanggung jawab tentang kekufuran orang yang kafir. Sementara untuk qiraah Nafi' di sini itu adalah menjelaskan tentang besarnya hukuman yang akan dialami oleh orang-orang yang masuk dalam neraka Jahim itu, yang mengingkari dakwah Nabi. Kemudian kita kembali ke ucapan Imam Ibnu Katsir, kama qala Abdur Razzaq akhbarana Tsauri an Musa bin Ubaidah. Masalahnya di sini. Beliau dhaif rahimahullah, Musa bin Ubaidah Ar-Rabazi, dhaifnya terlalu berat. An Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Aduhai seandainya saya tahu, laita syi'ri, jangan baca sya'ri rambut tapi syi'ri, yaitu laitani a'lam. Kata para ulama dulu menjelaskan makna laita syi'ri, yaitu laitani a'lam, seandainya saya tahu apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu saya. Laita syi'ri ma fa'ala abawai, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Dan ini memang apa, secara matanya aja ada semacam nakarah. Apakah layak Rasulullah menanyakan itu sampai 3 kali? Yaitu apa, seakan-akan mempertanyakan kenapa Allah menghukum ayah ibu saya sebagai penghuni neraka yang kekal. Seandainya saya tahu apa sih yang dilakukan ayah dan ibu saya, sampai diulang-ulang 3 kali. Tapi ya Pak, hadisnya dhaif jiddan memang. Maka turun ayat ini, fanazalat wala tus'alu an ashabil jahim. Baik, disebutkan dalam catatan kaki di sini, di samping dia itu mursal, yaitu apa? Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, jelas dia tidak jumpa dengan Rasulullah, yaitu dia tabi'i. Kemudian ada penyakit lain, yaitu Musa bin Ubaidah Ar-Rabazi dhaifun jiddan. Kata Al-Bukhari mungkarul hadis. Ayo tamam. Yaitu apa, sudah sesuai memang. Imam Ahmad mengatakan la tahillu riwayatu indi an Muhammad ibni an Musa bin Ubaidah. Imam Ahmad mengatakan bagi saya meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah ini tidak halal. Berarti memang berat sekali case-nya. Ibnu Ma'in mengatakan la yuhtaju bi hadisih, hadisnya tidak menjadi hujjah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mungkarul hadis. Dah berat kalau gini memang hukum untuk Musa bin Ubaidah Ar-Rabazi. Kembali ke atas, fama dzakarahuma hatta tawaffahu Allahu azza wajal. Maka Rasulullah tidak menyebut-nyebut lagi ayah dan ibunya sehingga Allah azza wajalla mewafatkannya. Ini mungkar. Tayyib. Wa rawahu Ibnu Jarir an Abi Quraib an Waqi' an Musa bin Ubaidah. Ini penyakitnya sama tadi. Bihi mislah. Tayyib, semisal itu. Wa qad takallamu fihi an Muhammad bin Ka'ab. Para ulama membicarakan riwayat Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'ab. Wa qad hakahul Qurtubi an Ibni Abbas wa Muhammad bin Ka'ab, dan itu dinukilkan oleh Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab. Qala Al-Qurtubi wa hadza kama yuqal la tus'alu an fulan balagha fawqa ma tahsib. Ini seperti yang, yaitu sekarang membahas tafsirnya, bukan lagi membahas masalah riwayat Musa bin Ubaidah. Ini seperti dikatakan jangan yaitu engkau tidak ditanya tentang si fulan, yaitu dia mencapai sesuatu yang melebihi apa yang engkau perkirakan, engkau sangka. Cuma kalau tafsirnya seperti yang disebutkan Qurtubi, memang apa? Kembalinya kepada qiraah Nafi' tadi. Bukan engkau tidak ditanya, tapi engkau jangan lagi bertanya tentang dia, jangan bertanya tentang dia. Wa qad dzakarna fit tadhkirah, dan telah kami sebutkan di dalam tadhkirah annallaha ahya lahu abawai. Nah, ini kembali ke pembahasan ayah dan ibu Rasul, tapi ini enggak betul. Bahwasanya Allah menghidupkan lagi ayah dan ibu Nabi untuk Nabi hatta amana bih, sehingga mereka berdua beriman pada Nabi. Ini enggak betul.
Baik, semuanya hadisnya adalah dhaif jiddan. Tentang apa? Dihidupkannya lagi ayah dan ibu Nabi. Baik, aneh kenapa Qurtubi harus menyebutkan yang seperti itu. Wa ajabna an qawlihi inna abi wa abaka finnar. Dan kami telah menjawab hadis sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Nah, ini terbalik tentunya. Dalam artian hadis yang sangat dhaif diusahakan dikuatkan, sementara hadis yang jelas sahihnya bahwasanya ayah Nabi dalam neraka diusahakan untuk dipesongkan dan seterusnya, ini keliru. Padahal ini di Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Makanya kata Al-Imamul Albani rahimahullah di dalam Ad-Dhaifah, pembahasan masalah ini seringkali tidak dibangun di atas pembahasan ilmiah, tapi yang ada adalah fanatisme yang berlebihan. Kita baik fanatik pada Nabi, tapi terlalu berlebihan, sebagian orang terlalu berlebihan sehingga tidak rela ayah dan ibu Nabi itu dalam neraka. Padahal Nabi yang cerita ayah dan ibunya di dalam neraka. Tetap orang-orang justru malah tidak percaya pada Nabi demi membela Nabi. Ini fanatisme yang kacau seperti itu. Sampai tidak mengakui ucapan Nabi padahal Nabi yang mengatakan bahwasanya ayah dan ibunya dalam neraka. Ini fanatik yang berlebihan. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wal hadisul marwi fi hayati abawaihi alaihi salam laisa fi syai'in minal kutubis sittah. Imam Qurtubi telah dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Hadis yang diriwayatkan tentang hidupnya lagi, hidupnya kembali ayah dan ibu Nabi alaihi salam tidak tertulis sedikit pun di dalam kutubus sittah wala ghairihima, ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Sementara Imam Ibnu Katsir beliau hafid dan beliau bukan hanya hafal kutubus sittah, beliau juga hafal Musnad Imam Ahmad. Wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya lemah, wallahu a'lam. Selesai. Ibnu Katsir sudah menghukumi sanadnya lemah. Baik. Summa qala Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir mengatakan haddatsanil Qasim qala haddatsanal Husain qala haddatsani Hajjaj an Ibni Juraij qala akhbarani Dawud ibnu Abi Asim anan nabiyya. Nah, ini tentunya mursal, Dawud bin Abi Asim dari Nabi, karena Dawud bin Abi Asim bukan sahabat yang ma'ruf. Bahwasanya Nabi SAW qala dzata yaum, bertanya pada suatu hari, aina abawai, di mana ayah dan ibu saya? Fanazalat, lalu turunlah ayat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dan sanadnya mursal, tidak menjadi hujjah. Dawud bin Abi Asim beliau tabi'i siqah. Dan juga meriwayatkan dari sebagian tabi'i yang lain. Intinya ini adalah mursal. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir sekarang wa hadza mursal kalladzi qablah, ini juga mursal seperti sebelumnya. Intinya ini bukan hujjah. Kemudian wa qad radda Ibnu Jarir hadzal qaul al-marwiya an Muhammad bin Ka'ab. Ibnu Jarir telah membantah apa yang disebutkan, apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, bahwasanya ayat ini terkait dengan pertanyaan Nabi tentang ayah dan ibunya. Karena apa? Semuanya dhaif tentang pembahasan itu, tentang periwayatan itu. Wa ghairi, dan dari yang lainnya, fidzalik, tentang masalah itu, listihalati syakki minar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi amri abawai, karena mustahil Rasul ragu tentang urusan ayah dan ibunya. Iya, Rasul sudah dapat wahyu tentang ayah dan ibunya masuk dalam neraka. Kenapa masih ragu-ragu? Apa sih yang diperbuat ayah ibu saya sehingga harus masuk neraka? Ini mustahil Rasul seperti itu. Rasul pasti apa? Menjalankan keimanan. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman pasti apa? Beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Tidak ragu dan tidak meragukan hikmah Allah di balik ini dan sebagainya. Waqtarul qira'atal ula,
Dan Ibnu Jarir memilih qiraah yang pertama, qiraah jumhur, yang ma'ruf dalam bacaan kita wala tus'alu, bukan wala tas'al. Kemudian kata beliau, wa hadzalladzi salakahu hahuna fi nadhar. Tapi yang ditempuh oleh Ibnu Jarir di sini perlu diperiksa lagi. Kalau apa? Dalam rangka yaitu demi untuk tidak mengaitkan itu dengan masalah ayah dan ibu Nabi, kemudian qiraah kedua dilemahkan, ini juga tidak betul tentunya. Qiraahnya sama-sama betul, cuma untuk dikaitkan dengan pertanyaan Nabi tentang ayah dan ibu beliau, ini yang dhaif dan selesai sampai di situ. Jangan menyalahkan qiraahnya. Kalau qiraahnya memang qiraah yang sahihah dari para qurra yang ma'ruf itu. Baik, makanya walaupun sebagian ucapan Ibnu Jarir betul, tapi metode beliau keliru ketika dengan sebab itu kemudian melemahkan qiraah kedua. Kenapa? Kata beliau di sini lihtimali anna hadza kana fi hal istighfarihi li abawai. Karena ada kemungkinan boleh jadi yaitu untuk qiraah yang kedua ini terkait dengan situasi ketika Nabi memohonkan pengampunan untuk ayah dan ibunya qabla an ya'lama amrahuma, sebelum mengetahui urusan mereka berdua, yaitu apakah di neraka atau di surga. Ma'ruf di dalam riwayat Muslim juga Nabi mengatakan apa? Istaghfartu istadzantu rabbi li astaghfira li ummi fala ya'dzan li. Saya mohon izin pada Rabb saya untuk memohonkan pengampunan untuk ibu saya, tapi Allah tidak mengizinkan bagi saya. Baik. Qal falamma alima dzalik tabarra'a minhuma. Manakala Nabi telah mengetahui itu bahwasanya ayah dan ibunya memang penghuni neraka Jahim, maka Nabi pun berlepas diri dari ayah dan ibunya. Baik, ini menunjukkan ketegasan, sebagaimana ketegasan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya setelah jelas bahwasanya ayahnya adalah penghuni neraka Jahim. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idati wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat At-Taubah itu. Tidaklah permohonan pengampunan dari Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali karena janji yang pernah dia ucapkan yang di dalam surat Maryam itu. Manakala telah jelas bagi dia bahwasanya ayahnya memang musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Baik, ini ayat yang di dalam At-Taubah tersebut. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dan para nabi semuanya adalah ahli tauhid dan punya walak dan barok yang sahih. Tidak ada semacam fanatisme, ini ayah saya sendiri, ibu saya sendiri, maka akan saya bela sampai bagaimanapun walaupun dia kafir misalkan. Para nabi tidak ada fanatisme macam itu. Tapi sebagian pengikut yang justru karena fanatiknya malah menyalahkan hadis Nabi yang sahih, yang Nabi mengatakan ayah dan ibunya dalam neraka. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa akhbara anhuma annahuma min ahlin nar, dan Nabi telah menceritakan tentang ayah dan ibunya bahwasanya mereka berdua termasuk penghuni neraka. Kama sabata dzalika fis sahih, sebagaimana hal itu telah pasti di dalam hadis yang sahih. Walihadza asbahun katsirah wa nadzair. Untuk masalah ini ada case-case yang serupa dan mirip dengannya banyak sekali. Yaitu apa? Berlepas dirinya sebagian nabi terhadap anaknya, terhadap istrinya, atau terhadap ayahnya dan seterusnya. Dan juga apa yang Nabi siap menghukum memotong tangan putrinya kalau putrinya berbuat kesalahan dan yaitu apa? Mencuri dan seterusnya. Bagaimana kalau kesalahannya tidak sekedar mencuri tapi syirik akbar dan kufur dan seterusnya. Nabi tidak ada istilah fanatik-fanatik seperti yang dilakukan oleh orang-orang pengikut mazhab-mazhab tertentu. Perlu dicatat faedah ketetapan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir beliau di dalam biografinya beliau mengatakan saya mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, ini
bagus suatu saat untuk membantah orang-orang yang mengaku Syafi'i tapi fanatik begini-begini, padahal apa? Para a'imah Syafi'iyah sendiri mereka tegas ikut hadis. Kalau adanya sahih, dah itu adalah madhab kami. Qal wala yalzamu ma dzakara Ibnu Jarir, dan tidak mengharuskan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir wallahu a'lam, yang sampai apa? Kemudian melemahkan qiraah kedua dengan sebab masalah Nabi dan sebagainya, masalah ayah ibu Nabi tadi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.